Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali anak-anak. Nah, hari ini kita masih belajar tema 7 dan masih di subtema 1. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal macam-macam gaya, ya. Kita akan belajar tentang mengenal macam-macam gaya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita ke materi ya. Nah, gaya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Jadi ketika kalian mendorong atau menarik sebuah benda sehingga dia menghasilkan gerakan, itu disebut gaya. Nah, gaya kita tidak dapat melihatnya ya, tapi kita bisa merasakan pengaruh dari dorongan atau tarikan tersebut atau pengaruh dari gesekannya. Nah, pengaruhnya itu yang disebut gaya suatu benda. Nah, contohnya ketika kalian menendang bola atau mendorong meja, itu adalah contoh dari gaya. Nah, gaya itu ada macam-macamnya. Gaya itu ada macam-macamnya. Yang pertama, ada gaya listrik. Gaya listrik itu adalah gaya yang dihasilkan dari energi listrik. Contohnya, lampu menyala, terus kipas angin, dan energi listrik lainnya ya. Jadi, gaya listrik itu yang dihasilkan dari energi listrik. Yang kedua, ada gaya magnet. Gaya magnet itu dihasilkan dari benda-benda yang dapat menarik atau tertarik ketika berdekatan dengan magnet. Ya, jadi gaya magnet itu ketika ada magnet dia mendekat. Jadi itu yang disebut gaya magnet. Gaya gravitasi. Ya. Gaya gravitasi itu adalah gaya yang turun. Apa maksudnya? Mohon maaf. Gaya gravitasi itu adalah benda yang jatuh dari ketinggian turun ke tanah, ya. Jadi gaya gravitasi adalah gaya yang benda jatuh dari ketinggian turun ke jatuhnya ke bawah tanah itu dimaksud gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu benda yang jatuh dari ketinggian jatuhnya ke tanah itu adalah gaya gravitasi. Kalau tidak ada gaya gravitasi, benda-benda di bumi ini bisa melayang-layang. Seperti kalau contohnya itu astronot kalau keluar negeri mereka tidak ada gaya gravitasinya, maka mereka tidak bisa menapaki di tanah. Seperti itu ya. Lalu gaya otot. Nah, gaya otot itu ada gaya dorong, ada juga yang membentuk ya. Jadi kalian mendorong mobil itu contohnya gaya otot tapi dengan dorongan seperti itu. Terus gaya otot itu yang digunakan tangan, kaki, dan semua tubuh kita ya, yang ada ototnya. Nah, terus kalian membuat kerajinan dari keramik, tanah liat. Nah, itu juga termasuk gaya otot karena menggunakan tangan untuk membuatnya. Terus gaya gesek, ya. Gaya gesek itu adalah pertemuan dua benda, ya. Gaya gesek itu pertemuan dua benda. Misalnya contoh kalian sedang menyapu, kalian kan menggesekkan sapu tersebut ke lantai sehingga lantai tersebut bisa bersih itu dengan menggunakan gaya gesek. Terus mengepel lantai kan juga lapnya itu kalian gosokkan ke atau gesekkan ke lantai, makanya terjadinya gaya gesek. Terus gaya pegas itu disebabkan karena benda elastis seperti karet misalnya. Contohnya itu kalian saat bermain ketapel, ketapelnya itu kalian tarik, maka dia akan menarik. Lah di situ tuh disebut gaya pegas. Terus saat kalian bermain anak panah, itu kan ada ya, saat bermain anak panah. Nah, di situ kalian bisa juga menyebabkan gaya pegas. Terus bermain trampolin itu juga menghasilkan gaya pegas seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada gambar-gambar beberapa contoh gaya. Akan bisa dijelaskan ya. Nah, ini ada macam-macam gaya. Yang pertama gaya otot. Ini ada orang mengangkat barbel ya. Ini pasti jelas menggunakan otot.
Terus ini gaya pegas anak panah ya. Nih ya, dia mau menarik busur panah ya untuk mengenai titiknya itu. Lah dia saat menariknya itu dia menggunakan gaya pegas, gaya gesek atau mendorong. Ini saat dia mendorong lemari, lemarinya kegeser. Nah, di situ dia menggunakan gaya gesek. Terus ini ada gaya gravitasi. Buah apel jatuh ke bawah tanah, itu namanya gaya gravitasi. Terus ini ada macam-macam benda yang berdekatan dengan magnet ditarik, makanya dia disebut gaya magnet. Terus ini ada kipas angin yang bisa menyala karena listrik, itu disebut gaya listrik ya. Jadi itu adalah beberapa contoh macam-macam gaya. Sekarang kita bisa membuka halaman 11 anak-anak, yang contoh gaya tabel di bawah itu, yaitu kan ada 5 gambar. Nah, di situ kita akan mendiskusikan. Ya, kita akan mendiskusikan beberapa kejadian dan gaya yang ditimbulkan. Ya, nomor 1 itu kan adalah mengepal lantai, maka yang dihasilkan adalah gaya gesek. Nomor 2, mengangkat ember yang ada air di dalamnya, itu berarti kan gaya otot. Terus nomor 3, gunting ya, yang untuk menggunting kertas atau benang, itu adalah gaya otot juga. Terus kelapa jatuh ke bawah ya, dari tadi itu ada pohon kelapa, terus buah kelapanya jatuh ke bawah, maka itu adalah gaya gravitasi. Dan yang nomor 5, kipas angin yang menyala, berarti dia adalah energi listrik. Jadi bisa dipahami kata-kata besar tadi. Nah, nanti tinggal melihat gambarnya dan menulis di tabelnya ya. Tidak usah dikumpulkan, itu hanya untuk dikerjakan kita bersama-sama, diskusi kita bersama ya. Nah, sebelumnya tadi kita banyak kejadian bahwa hampir setiap kegiatan kita menggunakan gaya otot. Nah, pernahkah kalian bermain dengan tanah liat atau plastisin? Plastisin itu biasanya kalau kita sebut tuh malam ya. Jadi tangan kalian ketika bermain tanah liat atau plastisin, tanganmu tentu menghasilkan tarikan dan dorongan. Nah, tarikan dan dorongan itu merupakan gaya inilah yang mengubah bentuk plastisin. Jadi gaya ketika kalian menggeprek, kalian menarik, membentuk, menggesek plastisin, itu disebut gaya. Nah, gaya itu adalah gaya otot. Gaya otot, gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot atau hewan. Nah, contoh yang kalian menggunakan tenaga otot itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menendang bola, tarik tambang, membawa air dalam ember, dan kerbau membajak sawah. Jadi otot itu bukan hanya manusia yang mempunyai, tapi juga hewan. Jadi hewan itu juga menggunakan ototnya untuk melakukan kegiatan. Seperti tadi kerbau membajak sawah. Di sini ada contoh penggunaan tenaga otot ya. Yang pertama itu tarik tambang ya. Tarik tambang itu kan saling tarik, saling mendorong, menarik. Terus kakinya, jadi yang digunakan itu bukan hanya otot tangan, tapi juga otot kaki yang harus bisa menahan supaya tidak jatuh. Itu ada gambar orang membuat kerajinan dari tanah liat. Terus itu ada ibu yang menggendong anaknya, dan itu ada sapi yang ditunggangi untuk membawa barang. Jadi itu yang digunakan adalah tenaga otot. Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan gaya otot ya. Jadi ada beberapa di kehidupan kita yang banyak menggunakan gaya otot. Sekarang anak-anak bisa kan, tadi Bu Seri sudah menjelaskan tentang gaya otot. Nah, anak-anak pasti akan tahu banyak kegiatan di sekitar kita yang menggunakan gaya otot. Nah, kita diskusikan dulu ya di halaman 21 manfaat dan contoh kegiatan pemanfaatan gaya otot. Yang pertama, membentuk benda, contohnya ibu membuat kue. Terus mendorong ya. Membentuk dorongan tadi, misalnya mendorong
mobil atau mendorong meja. Terus melakukan pekerjaan, contohnya mengetik, menulis. Terus apalagi ya? Membuat kerajinan ya. Misalnya tadi dari tanah liat atau dari plastisin itu bisa. Jadi ada banyak sekali kegiatan yang menggunakan gaya otot. Anak-anak bisa mengisi di halaman 21 ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasi anak-anak terhadap pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila Bu Sherly ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.